Oke, baik. Selamat malam. Jumpa kembali di Reading Bible Time. Pada malam hari ini kita akan baca firman Tuhan dari Baik, kita akan baca firman Tuhan dari 1 Tawarik 22 hingga 23. Mari sebelum kita mulai baca firman, mari kita bersatu dalam doa untuk mohon pimpinan dan pengurapan dari Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu. Kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat berkuasa atas setiap diri kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam, sahabat-sahabat. Malam ini kita membaca dari 1 Tawarikh 22 dan 23. 1 Tawarikh 22. Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan, Allah kita, dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Persiapan untuk mendirikan bait suci. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel, lalu ditempatkan tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai, juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya, dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya. Sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi suatu kenamaan dan termasyhur di antara seluruh negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Kemudian dipanggilnya Salomo anaknya dan diberikannya perintah baginya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Kata Daud kepada Salomo, "Anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku, tapi firman Tuhan datang kepadaku demikian. Telah kau tumpahkan sangat banyak darah, dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Kau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab aku sudah banyak darah yang kutumpahkan ke tanah di hadapanku. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang yang kukaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuh di sekelilingnya. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan kata Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadikan anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Maka sekarang, hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau, sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu, seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian, dan membuat engkau sebagai menjadi pemegang pemerintahan atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan janganlah tawar hati. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas, juta talenta perak, dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan rumah, menyediakan kayu dan batu, tapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula, engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-mahat batu, tukang-tukang batu, dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan. Emas, perak, tembaga, dan besi yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya, katanya. Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru negeri? Sungguh ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah berikan suatu tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan, perkakas kudus Allah, dapat dibawa masuk dalam rumah yang diberikan bagi nama Tuhan. Orang Lewi diberi Orang Lewi dibagi dan diberi tugas. Selama Daud menjadi, Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel, yang mengumpulkan segala pembesar Israel juga kepada para imam dan orang-orang Lewi. Lalu dihitungnya orang-orang Lewi yang berumur 30 ke atas,
dan jumlah orang-orang merdeka dihitung satu demi satu. Ada 38.000 orang. Dari orang-orang ini, 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. 6.000 harus menjadi pengatur dan hakim. 4.000 menjadi penunggu pintu gerbang, dan 4.000 menjadi pemuja Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian, kata Daud. Juga Daud membagi-bagi mereka dalam rombongan menurut anak-anak Lewi, ini Gerason, Kihat, dan Merari. Termasuk orang-orang Gerason ialah Ladan dan Simei. Anak-anak Ladan ialah Yehisiel, seorang kepala, serta Zetam dan Yoel, 3 orang. Anak-anak Simei ialah Selomit, Haziel, dan Haran, 3 orang. Orang-orang inilah yang menjadi kepala tuak ladang. Anak-anak Simei ialah Yahat, Ziza, Yeush, dan Beria. Itulah anak-anak Simei 4 orang. Yahat ialah kepala dan Ziga orang kedua. Tapi Yeus dan Ot dan Beria tidak mempunyai banyak nama. Maka mereka merupakan hanya satu puak dengan satu jabatan. Anak-anak Yahat adalah Ahram, Izar, Hebron, dan Uziel 4 orang. Anak-anak Aram ialah Herun dan Musa. Harun ditunjuk untuk mengurus apa yang maha kudus, dia dan keturunannya, sampai selama-lamanya. Untuk membakar korban di hadapan Tuhan, untuk melayani dia dan memberi berkat demi namanya, sampai selama-lamanya. Anak-anak Musa, abdi Allah itu digolongkan kepada suku Lewi. Anak Musa ialah Gersom dan Eliezer. Anak Gersom ialah Sebuel, seorang kepala. Anak Eliezer ialah Rehabia, seorang kepala. Eliezer tidak punya anak-anak lain, tapi anak-anak Rebaya luar biasa banyaknya. Anak-anak Har ialah Selomit, seorang kepala. Anak-anak Hebron ialah Yeria, seorang kepala. Amaria, orang anak yang kedua. Haziel, anak yang tiga. Ekamen, anak yang keempat. Anak-anak Uziel ialah Mika, seorang kepala. Dan Izia, anak yang kedua. Anak-anak Merari ialah Mahali dan Musi. Anak-anak Mahali ialah Eleazar dan Kish. Ketika Eleazar mati, ia tidak punya anak laki-laki, hanya anak perempuan. Anak-anak Kish, saudara sepupu mereka, mengambil mereka menjadi istri. Anak-anak Musi ialah Mahali, Heder, Yeremot, 3 orang. Itulah Bani Lewi menurut puak mereka, kepala-kepala puak mereka pada waktu mereka dicatat seorang sesuai dengan bilangan nama mereka. Orang demi orang yang berumur 20 tahun atau lebih, mereka yang harus melakukan pekerjaan ibadah di rumah Tuhan. Sebab Daud telah berkata, Tuhan Allah Israel telah mengaruniakan keamanan kepada umatnya, dan ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya. Dengan demikian tidak usah lagi seorang Lewi mengangkat bait suci dan segala perkakas yang dipakai untuk ibadah di situ. Sebab sesuai dengan titah Daud yang belakangan, mereka yang didaftarkan dari anak-anak Lewi ialah yang berumur 20 tahun ke atas. Tugas mereka ialah membantu anak-anak Harun untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan, menguasai pelataran, bilik-bilik, dan pengakhiran segala barang kudus, setelah melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di rumah mereka. Juga mereka harus menyediakan sajian dan tepung yang terbaik untuk korban sajian, roti tipis yang tidak beragi, apa yang dipanggang di atas, dipanggangan, apa yang teraduk, dan segala yang disuntikan dan ukuran. Selanjutnya mereka petugas menyanyikan pujian syukur, puji-pujian bagi Tuhan setiap hari. Demikian juga pada waktu petang, dan pada waktu mempersembahkan segala korban bakaran kepada Tuhan. Pada hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, dan hari-hari raya, menurut jumlah yang disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku bagi mereka. Sebagai tugas tetap di hadapan Tuhan, mereka harus melakukan pemeliharaan kemah, pertemuan, serta tempat kudus, dan harus melayani anak-anak Harun saudara-saudara mereka untuk penyelenggaraan ibadah di rumah Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Gimana, Dok? Firman Tuhan hari ini, Dok? Ya Kak, setelah kita membaca firman pada malam hari ini ya Kak, aku kembali diingatkan mengenai dari perkataan Daud, di mana dia memberi pesan kepada Salomo, yang walaupun aku sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan lewat persiapan akan pembangunan mezbahnya, dan sekarang waktunya peran dirimu untuk melakukan pembangunannya itu. Dan Tuhan tuh bilang nggak boleh terima itu menganggap itu rendah gitu, apa pekerjaan Tuhan. Jadi nggak bisa menganggap oh semua sudah disiapkan, ya udah aku melakukan pekerjaan yang seadanya aja dengan apa yang udah kedapat. Tapi Daud tuh ngasih tahu ke Salomo,
Bahkan lebih baik kamu kasih lebih dari apa yang perlu dipersiapkan. Jadi di mana aku diingatkan untuk pemberian kepada Tuhan itu memang harus yang terbaik gitu. Baik itu dari siapapun. Jadi jangan menganggap orang lain telah mengerjakan maka kita pun membiarkan gitu. Adanya egois kayak masing-masing. Tapi setiap pribadi individu tuh memberikan yang terbaik dari apa yang ada, apa yang dimiliki, semua tuh secara penuh tuh kepada Tuhan gitu sih Kak. Kalau dari latihan gimana Kak? Iya dok, setuju dok. Dan aku juga ngeliat bahwa si Daud itu begitu besar kasihnya kepada Tuhan, tapi memang karena dia terlalu banyak numpang darah, jadi dia tidak layak gitu kan. Tapi Tuhan juga nggak nggak apa namanya tidak menghiraukan kasih Daud kepada dia gitu. Tapi tetap Tuhan juga Tuhan perhitungkan dan juga dikasih jaminan gitu kepada Daud bahwa anakmu laki-laki akan membangun gitu dan begitu besar kasih Daud ya kepada Tuhan juga terpancar gitu dia juga mempersiapkan sehingga dia mempersiapkan yang terbaik di semuanya untuk anaknya supaya anaknya tuh bisa memberi yang terbaik gitu. Jadi aku bisa lihat bahwa hubungan kasih manusia kepada Tuhan, hubungan kasih bapak kepada anaknya gitu itu yang luar biasa di situ gitu. Emang di sini Tuhan memang sangat apa namanya sangat memperhatikan dan itu yang bisa kita terapkan gitu Ki. Kita harus lebih kita mengasihi Tuhan tuh nggak cuma dengan apa yang kita lakukan gitu, tapi dengan mempersiapkan yang terbaik juga untuk pekerjaan-pekerjaannya begitu dok. Ya betul Kak. Kalau untuk ayat Mas pada malam hari ini diambil dari mana Kak? Ayat Mas diambil dari satu Tawarikh 22 dok. Boleh ditampilkan? Satu Tawarikh ayat yang ke-22. Satu Tawarikh 22 ayat yang 13. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setiap ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan janganlah tawar hati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk firman sudah kami baca dan dengarkan pada malam hari ini. Mohon Tuhan kau berkati kami Tuhan, agar kami Tuhan benar-benar Tuhan yang mempersiapkan sesuatu untuk memberikan yang terbaik untukmu Tuhan. Sehingga kami semakin kudus, semakin suci, yang siap lagi Tuhan untuk mengerjakan segala yang kau inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bentar kami melanjutkan pekerjaan kami hari ini. Mohon kau pimpinanmu dan tuntunanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Kak Tian. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bagi sahabat-sahabat yang rindu untuk join di Reading Bulletin berikutnya ataupun lihat di update-update info selanjutnya, dapat melihat di akun Instagram kami di gbi_dwelling ataupun gbi_youth. Sampai jumpa di Reading Bubble Time berikutnya pada hari Senin besok pada tanggal 25 Agustus pada pukul 8 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua.